tujuan dari saya mengobservasi Bapak gitu ya, tujuan dari pembelajaran Bapak begitu. Bersedia Pak? Oh, insya Allah bersedia. Jadi nih Pak, besok kira-kira ketika Bapak masuk nih di kelas berapa kira-kira Pak? Di kalau hari Senin saya ngajar di E3. Oke, di E3 ya Pak ya? Oke, kalau boleh tahu materinya tentang apa ya Pak? Materinya tentang menghindari perilaku berfoya-foya, kemudian sum'ah dan ria. Jadi menghindari perilaku berfoya-foya gitu ya. Oke Pak, untuk tujuan pembelajarannya sendiri nih Pak, kira-kira nih apa nih Pak tujuan pembelajaran Bapak nih? Iya, tujuan pembelajarannya agar peserta didik mampu memahami larangan perilaku berfoya-foya. Kemudian yang kedua, agar mereka tidak ikut atau mampu menghindari supaya tidak menerapkan perilaku berfoya-foya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi ini Pak, dengan materi tersebut dan tujuannya agar anak ini tidak melakukan kegiatan atau perilaku berfoya-foya nih, kira-kira area pengembangannya seperti apa yang Bapak inginkan dari proses pembelajaran nanti Pak? Kalau dari pengembangannya, kalau kognitif tentu mereka memahaminya bahwa berfoya-foya itu dilarang. Kalau dari segi afektifnya, bagaimana sikap berfoya-foya itu tidak tertanam di dalam hatinya. Jadi mereka menghindari perilaku itu dalam kehidupan sehari-hari, tidak boros, kemudian tidak mubazir dan seterusnya. Jadi Pak, untuk penerapan di kelas Bapak nih, ada penerapan budaya positif tidak Pak? Kira-kira ketika proses pembelajaran nih Pak? Ada penerapan budaya positifnya, diantaranya ketika temannya lagi berbicara, kemudian teman yang lain mendengarkan, atau ketika guru lagi menerangkan, mereka memperhatikan. Kemudian ketika ada sampah atau apa, mereka secara langsung saya ajak ataupun saya bimbing untuk membersihkan lingkungan sekitar. Oke Pak, berarti ada ya terciptanya budaya positif di dalam pembelajaran Bapak yang akan dilakukan ya. Oke, untuk rancangan strategi dalam proses pembelajaran nih Pak, model belajarnya seperti apa, metodenya seperti apa gitu. Saya rencana akan menggunakan model pembelajaran PBL, kemudian dengan metode diskusi nanti. Jadi diberikan beberapa contoh atau permasalahan terkait dengan orang-orang yang berfoya-foya dalam hidupnya, kemudian nanti mereka temukan apa solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dari video yang ditampilkan. Kemudian mereka diskusikan. Jadi Bapak menggunakan strategi PBL agar nanti siswa itu dalam memecahkan masalah dari apa yang sudah dirumuskan bersama begitu ya Pak ya. Oke, untuk medianya nih Pak, bagaimana media pembelajaran yang akan Bapak gunakan ini pada saat proses pembelajaran? Biasanya saya menggunakan PowerPoint, kemudian penampilan video, kemudian untuk asesmennya nanti mungkin memanfaatkan quizzes atau Oke, berarti memang penggunaan IT gitu ya Pak ya, ditekankan di situ. Oke, penggunaan video, juga quizzes gitu ya, supaya nanti anak itu juga tidak terlalu bosan dalam proses pembelajaran, kan bervariasi juga ya Pak. Ini indikator ketercapaian yang akan Bapak capai nih setelah proses pembelajaran berlangsung nih, kira-kira apa Pak ketercapaiannya, indikator ketercapaiannya? Indikator ketercapaiannya kalau dilihat dari kognitif tentu hasil belajarnya atau hasil UH-nya atau hasil ulangannya bagus. Kemudian kalau dari segi afektif ketercapaiannya terlihat dari perilakunya sehari-hari, anak-anak itu tidak jajan boros, tidak sembarangan jajannya, tidak berlebihan. Berarti untuk segi kognitifnya Bapak dari hasil ujian yang akan mereka yang akan mereka capai, lalu untuk perilakunya mereka bisa menerapkan begitu ya, supaya mereka tidak boros, tidak banyak jajan dan bisa menabung begitu ya Pak ya. Oke Pak, bagaimana dengan jadwal observasinya Pak? Kira-kira Bapak melaksanakan ini kapan begitu? Pelaksanaan pembelajarannya? Iya. Senin besok. Oh, Senin ya Pak ya. Oke, berarti saya boleh ya Pak ya melihat Bapak untuk proses pembelajaran gitu kan? Kan ini saat ini kita lagi pra, besok insya Allah saya juga bisa hadir di jam pelajaran Bapak pas observasi begitu ya. Silakan. Oke,
dari kira-kira nih Pak, dari proses pra-observasi yang kita lakukan ini, kira-kira ada tidak Pak manfaat yang Bapak temui dari pra-observasi yang kita lakukan ini Pak? Tentu ada ya manfaatnya. Kita akan melihat di mana, maksudnya strategi apa yang bisa kita gunakan nanti setelah diskusi dengan Bu Nur Halimah gitu ya. Kemudian Bu Nur Halimah juga bisa memberikan masukan-masukan kepada saya terhadap apa yang akan saya praktekkan ketika proses pembelajaran berlangsung. Oke Pak, jadi memang setiap pembelajaran yang kita lakukan itu bisa jadi nanti kan namanya siswa kita beragam, otomatis kita memberikan proses pembelajaran yang berdiferensiasi ya Pak ya, supaya nanti semua keragaman di kelas itu bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan begitu ya Pak ya. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan besok berjalan dengan lancar kegiatan observasinya. Sampai besok kita di Aku nggak nampak Bagaimana kabarnya? Afia. Ya Bu, sini aja Bu, enak. Umur sekali. Alkano. Dewa. Alman. Dewa. Anissa. Adi. Arya. Bagus. Hadir Pak. Mana bagus? Di bawah Pak. Hadir Pak. Dari kursikus. Aura. Vera. Jika. Dewa. Pak Giovanni. Jika. Ya ampun. Elsa. Elsa. Ya ampun. Asma. Asma. Heksa. Iqbal. Ornament. Dania. Sorry. Najila. Nurul. Oci. Rangga. Aci. Ya. Ildan. Kue kayak Pak. Dan semua Pak. Minggu kemarin Nampak. Nampak. tugasnya menuliskan yang bisa Ya ampun. tidak ada amnesia bisa Ya ampun.
Messi. Messi. Nah, pada pertemuan kali ini Messi. kita akan membahas menghindari perilaku berfoya-foya, kemudian riang, sukmat, takabur, dan kasar. Kemarin itu sudah Pak tugasnya menulis di rumah. Atau Pak cek sama. Oke, sekarang coba lihat gambar ini dulu. Apa yang terbayang sama kalian ketika melihat gambar? Gambar pertama nih, apa yang kalian lihat? Berfoya-foya. Angkat uang. Dia bawa uangnya. Dia memamerkan uangnya. Oke, gambar kedua. Bawa uang. Nih, belanja. Belanjaan. Gambar ketiga. Mandi uang. Ya, oke. Gambar keempat. Selfie pakai iPhone. Tunggu dulu gitu ya. Oke, akhir. Kemudian gambar kelima. Ini belum dengan gambar pertama. Gambar keenam. Orang miskin. Nah, sekarang istirahat. Jadi larangan materi kita itu tentang berfoya-foya. Berfoya-foya itu artinya melakukan sesuatu secara berlebihan. Apakah itu dalam berpakaian, dalam bergaya, mengambil makanan. Pernah nggak kamu ikut rewang, terus makanannya disediain nanti yang dalam rendang, gulai ayam, semua diambil. Nanti duduk, kemudian dihabiskan makanan itu. Ada nggak? Ada memang. Ada, Pak. Semua ditaruh di meja, nanti udah kekenyangan, nggak habis, jatuhnya kepada itu yang besar. Atau bergaya, punya emas di rumah, semuanya penuh. Abang. Abang. Abang adanya. Ini toko emas berjalan, nah itu juga bagian dari israf atau berlebihan. Atau misalnya berdandan, bergaya, pakai jilbab merah, baju yang hijau, roknya kuning, sepatu hitam. Nah, itu juga berjalan. Jadi sebenarnya ketika sesuatu itu pas dengan porsinya, maka tidak akan menjadi pusat perhatian kita. Ya kan? Kayak kamu pergi ke mall atau kemana gitu, ke Padang kayak, kemudian nampaklah orang dengan pakaian yang sangat mencolok sekali. Pasti semua mata tertuju kepada itu kan, pada orang itu. Nah, kenapa dia membuat seperti itu? Mungkin pertama, pamer. Yang kedua, ya, kalau validasi, pokoknya semua apa-apa harus divalidasi. Nah, maka Islam mengajarkan untuk tidak berlebihan, Islam dalam segala sesuatu, dan untuk tidak menghambur-hamburkan kata atau menghambur-hamburkan yang dimiliki secara berlebihan. Ini kemarin. Kemudian ini sudah contohnya nih dalam makanan. Waalaikumsalam. Ini sering menambah, kalau udah hafal. Silakan minta selanjutnya dulu. Ini contohnya dalam hal makan dan minum, ini kan biasanya yang paling banyak, yang paling tidak habis itu aquanya, ya kan? Diambil minum sedikit, ditinggalin, diambil minum sedikit, sering. Kemudian dalam hal berbicara, kemudian tidak ada waktu. Kemudian yang paling bawah ini sering dalam hal
pakai ini semua. Di dalam saya kayaknya nggak ada. Kemudian cara menghindarinya sudah. Oke. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Ria dan Sum'ah. Mau ditulis dulu atau diganti dulu? Oke. Pernah kamu mendengar misalnya di masjid diumumkan Jumat sedekah ibu haji ini 100 ribu, Pak bapak ini 250 ribu, hamba Allah 300 ribu. Nanti kita tanya loh sama Allah itu. Nah, jadi ria itu artinya memperlihatkan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan tujuannya untuk memperlihatkan ke orang bahwa kita kaya, bahwa kita cantik, bahwa kita ganteng, bahwa kita punya segalanya. Jadi tujuannya untuk apa? Supaya orang melihat kita, oh ternyata dia cantik ya, oh ternyata dia kaya ya, ternyata itu begini ya. Jadi tujuannya untuk memperlihatkan. Nah kalau sum'ah Nah kalau sum'ah itu memperdengarkan. Tadi kan disebutkan sedekah hamba Allah 300 ribu. Kan kita nggak tahu hamba Allah itu siapa. Nanti itu dengarkan orang saya loh hamba Allah itu. Saat sekarang kurban hari ini 1 ekor sapi diberikan oleh hamba Allah. Nanti kita kasih tahu orang saya hamba Allah. Oh, gitu Pak. Itu hamba Allahnya. Itu namanya sunnah. Kalau dia tadi memperlihatkan, misalnya kalau jadi imam, kalau salat sendiri ayatnya apa? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, katanya. Kalau menjadi imam apa ayatnya? Al-Baqarah. Yasin. Tujuannya untuk apa? Nah itu namanya sijah. Kalau sunnah memperdengarkan, memperdengarkan amal ibadah supaya disanjung untuk dipuji oleh orang. Apa sih? Ini contohnya. Ini pernah kamu lakukan? Bersama hasad itu kan dengki atau iri melihat orang sukses, melihat orang bahagia. Nah, kapan kita boleh iri? Iri dalam kebaikan apa contohnya? Ngapain? Ya, bisa. Oh ternyata dia salatnya sering ke masjid. Saya enggak. Boleh enggak? Boleh. Kalau kekayaan orang sebenarnya bisa juga sih. Kapan ya saya bisa kaya seperti itu? Tapi jangan berpikiran kalau itu pakai cenderung tidak baik. Berpikiran bukan hasad. Jadi orang yang bersifat hasad sama dengan memakan kebaikan seperti kayu memakan daun jeruk. Ciri-cirinya makan riba,
hasad yang dibolehkan. Orang yang itu diantarkan Allah. Ini hasad yang boleh. Ada kata lagi. Kemudian jadi hasad yang boleh. Udah kayaknya ada yang ditanyakan? Tinggal kita menjelaskan. Kemarin pertama kan? Ini lagi. Kemarin yang A itu silakan bukunya. Yang pertama, muncul rasa tidak puas atas perbuatan. Muncul rasa tidak puas atas perbuatan yang telah dikerjakan. Yang kedua, muncul rasa gelisah ketika melakukan kebaikan. Yang ketiga, merusak nilai pahala dari suatu ibadah yang dilakukan. Merusak nilai pahala dari ibadah yang dilakukan. Kalau kita beribadah kepada seseorang, maka nanti pahalanya minta. Kalau kita sholat gara-gara tetangga kita, maka nanti pahalanya minta sama tetangga. Allah nggak mau ngasih. Jangankan Allah ya, kita aja manusia kalau muslim nggak senang kan? Mau nggak kamu muslim? Allah beda. Kalau melakukan sesuatu bukan karena dia, itu juga kita. Saya nggak mau. Kenapa kamu mau melakukan ini gara-gara? Pasti kamu nggak mau. Kemudian yang terakhir, ini bagian terakhir.
pertama meluruskan niat. Yang kedua, Apa Pak? Satu tadi Pak. meluruskan niat. Yang kedua, memperbanyak rasa syukur. Yang ketiga, membiasakan hidup sederhana. Nah, itu di antara cara yang bisa kita lakukan agar terhindar dari berubah. Oke, sekarang silakan dibawa atau yang satu. Terima kasih atas kehadiran Pak Iqbal ya dalam kegiatan pasca observasi ini. Oke, jadi Pak Iqbal, gimana kabarnya nih Pak Iqbal? Alhamdulillah Bima sehat, seperti yang terlihat. Banyak kegiatan Pak? Cukup banyak Bima. Tugas kuliah, tugas ini penyelesaian penilaian kinerja kepala sekolah. Oke, berarti sangat sibuk ya Pak ya? Sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa lancar semua kegiatan ya Pak. Ya, terima kasih. Oke Pak, jadi hari ini kita
kita diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan pasca observasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dari kita sebagai seorang pendidik. Lalu dalam pasca observasi ini juga melihat dari tujuannya untuk menganalisis hasil observasi yang sebelumnya kita lakukan secara bersama. Setelah kita lakukan sebelumnya juga ada pra observasi ya Pak Iqbal. Jadi di sini juga bertujuan untuk supaya kita bisa berkolaborasi secara baik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran kita di proses pembelajaran gitu Pak Iqbal. Oke nih Pak Iqbal, setelah kita melakukan proses observasi ini sebelumnya nih Pak Iqbal, jadi gimana nih Pak perasaannya Pak? Saya agak lega ya Bu setelah diobservasi sama Ibu. Alhamdulillah. Ya, artinya setidaknya adalah gambaran umum bagaimana saya ngajar itu dilihat orang. Kemudian selama ini kita beranggapan kalau tidak dilihat oleh orang kita benar aja ngajar itu. Jadi ketika ada orang yang observasi nanti akan ketemu itu di mana kelemahan-kelemahan yang selama ini tidak kita ketahui. Oke Pak, jadi dari hasil observasi atau sebelumnya kita juga melakukan observasi, Bapak bisa ini ya Pak ya, lebih memfokuskan dalam pembelajaran, misalnya untuk memaksimalkan bagaimana caranya proses pembelajaran. Oke Pak, jadi untuk kira-kira Pak kesulitan yang Bapak hadapi dalam proses pembelajaran selama diobservasi itu kira-kira kesulitannya apa Pak? Karena saya masuknya kemarin itu di kelas fase E, jadi mungkin kesulitannya dalam pembagian kelompok. Jadi di fase ini karena mereka baru ya, kemudian keakrabannya dengan teman sekelasnya belum. Jadi ketika dibagi dengan kelompok yang katakan dalam tanda kutip bukan teman akrabnya, maka dia sering menolak gitu. Atau mungkin bisa juga ketika proses pembelajaran langsung karena dia tidak setipe dengan kelompoknya itu, dia agak malas-malasan ketika proses diskusi. Oke. Di antaranya. Jadi kesulitannya lebih ke siswanya ya Pak. Kalau ke Bapaknya sendiri kira-kira kesulitannya ada tidak Pak dalam proses pembelajaran? Saya nggak ada ya memang kesulitannya yang terlalu fatal gitu ya. Iya. Berarti karena memang ini ya Pak ya, kayaknya udah sering kan, namanya udah ngajar kan udah ini. Tapi untuk pengelolaan kelasnya sendiri, ini kira-kira untuk pengelolaan kelasnya itu tadi kesulitannya dalam pembagian kelas aja kali ya Pak ya? Iya, ada pembagian kelompok saja. Oke Pak, untuk indikator ketercapaian nih Pak dari pengembangan yang kemarin diinginkan nih Pak, sempat kita lakukan juga indikator ketercapaiannya di pra observasi nih, kira-kira gimana Pak ketercapaiannya Pak? Kalau untuk kognitif itu cukup mencapai standar ya di atas KKM, cuma hanya beberapa yang di bawah KKM. Itu artinya kalau hanya beberapa kan sudah tercapai itu apa yang ingin kita inginkan. Kemudian di segi praktek, karena saya juga menginginkan adanya anak itu menciptakan sebuah konten produk gitu ya dari materi yang diajarkan, rata-rata produk yang mereka hasilkan itu sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, berarti kemarin itu kan untuk materinya sendiri itu untuk menghindari perilaku berfoya-foya ya Pak. Nah ini dari tema tersebut nih kira-kira pada area yang ingin dikembangkan di kemudian hari nih Pak untuk siswanya sendiri kira-kira nih apa nih Pak? Mungkin di area ini kali ya Bu ya. Kalau kemarin itu yang dihasilkan dari proses pembelajaran hanya produknya itu berupa slogan atau himbauan untuk tidak berfoya-foya. Nah, kedepannya saya menginginkan tidak hanya dalam bentuk slogan, mungkin dalam bentuk video atau mungkin dalam bentuk rekaman singkat atau apalah gitu yang bisa setidaknya menggambarkan bagaimana larangan berfoya-foya itu.
tergantung mungkin dalam bentuk video atau dalam Oke. bentuk suara gitu. Oke, terima kasih Pak. Jadi kalau untuk produk yang dihasilkan itu berupa slogan, karya-karya begitu ya Pak ya. Kalau untuk perilaku Pak, perubahan perilaku dan sikapnya dari hasil materi yang Bapak berikan itu kira-kira sudah ada terlihat dampaknya Pak atau bagaimana terhadap siswa ini Pak? Mungkin secara umum dapat kita lihat ya, karena kalau kita lihat siswa kita terutama yang perempuan tidak ada yang terlalu mencolok apakah dalam menggunakan perhiasan ke sekolah, mana dilarang juga ya, atau dalam berhias, kemudian dalam menggunakan kendaraan atau HP misalnya tidak terlalu mencolok. Saya merasa walaupun mereka memiliki ekonomi yang bagus mungkin ya, yang tapi baik gitu ya. terlihat di sekolah tidak terlalu menonjolkan yang mereka punya. Nah, berarti dari hasil pembelajaran materi yang Bapak berikan ini dampaknya sudah mulai terlihat begitu ya Pak. Kira-kira dari hasil yang sudah terlihat ini ada lagi tidak Pak dari faktor yang ingin dikembangkan lagi gitu dari peserta didik ini gitu? Atau itu sudah maksimal atau ada yang perlu yang mau dikembangkan lagi tidak? Iya, tentu kita menginginkan kebiasaan untuk menghindari berfoya-foya ini menjadi sebuah kebiasaan, tidak hanya di sekolah saja gitu ya. Iya. Jadi apa yang sudah mereka dapatkan di sekolah hendaknya kan gitu bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin begitu. Berarti kalau untuk media pembelajarannya dari hasil observasi kita kemarin itu Pak, kira-kira gimana Pak untuk media pembelajarannya? Itu tepat guna atau bagaimana Pak? Sesuai dengan minat dan gaya belajar anak tidak Pak? Iya, karena ketika dalam proses pembelajaran itu saya melakukan proses pembelajaran itu ada yang menampilkan video, ada yang membaca buku, ada yang mencari sendiri di internet. Jadi proses pembelajarannya tidak mentok, tidak fokus satu video saja, tidak fokus satu media saja, jadi bervariasi. Dan kemudian dari segi produk mungkin yang perlu ditingkatkan ya, karena hasilnya cuma satu kemarin dalam bentuk slogan. Gitu. Oke Pak, jadi ini Pak kalau untuk yang akan dilakukan nih, kira-kira ada yang akan Bapak perbaiki tidak dari proses pembelajaran yang mungkin akan dilakukan di kemudian hari ini Pak? Kalau untuk perbaikan tentu saya tingkatkan dulu kompetensi saya gitu ya. Iya, bagaimana supaya model pembelajarannya lebih bervariasi lagi. Kemudian apa lagi ya? Berkolaborasi mungkin dengan teman-teman yang mungkin sudah duluan mengikuti pelatihan atau yang lebih dari kita untuk menerapkan strategi atau model pembelajaran apa kira-kira yang efektif untuk meningkatkan apakah itu aktivitas ataupun minat belajar siswa. Berarti intinya untuk pengembangan diri sendiri Bapak akan terus berusaha untuk bagaimana caranya supaya bisa nanti dalam proses pembelajaran ini juga lebih maksimal di kemudian hari, tetap mengembangkan diri secara baik dan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat begitu ya Pak ya. Oke. Nah, dari hasil observasi yang sudah kita lakukan bersama Pak sebelumnya, ini kira-kira sudah tercapaikah tujuan yang Bapak inginkan? Saya rasa sudah Bu, karena dari hasil post test yang saya berikan hanya beberapa orang saja yang belum mencapai KKM, itu artinya kalau lebih dari separuh kan artinya berhasil untuk pembelajaran. Kemudian dari segi produk yang dihasilkan juga sudah berhasil. Kemudian dari segi sikap ataupun afektif mereka sudah menerapkan walaupun tidak dampaknya tidak signifikan, tapi setidaknya sudah nampak lah bahwa mereka memahami materi dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti dari apa yang sudah kita lakukan ketika observasi dan sampai tujuan terlaksana, tujuan itu sudah Bapak rasa maksimal gitu ya, meskipun mungkin memang kita sebagai manusia tidak boleh terburu-buru untuk merasa maksimal, tapi harus ada perbaikan-perbaikan. Nah, kira-kira nih Pak, kalau di skala nih ya, supaya kita bisa
memastikan bahwasanya suatu saat kita akan di puncak maksimal gitu kan. Mereka kalau di skala tuh berapa nih Pak? Mungkin kalau dari 1 sampai 10 8,5 lah Bu, udah terlaksana itu. 8,5 ya Pak. Untuk di kemudian hari berarti Bapak akan mencoba untuk melakukan hal-hal yang mungkin bisa menjadikan pengembangan baik dari murid ataupun dari kita sebagai pendidik gitu ya Pak, menggunakan media ajar yang sesuai dengan bakat dan kemampuan siswa, misalnya dari gaya belajarnya, dari hasil yang kita lakukan bersama ketika observasi. Memang saya melihat media yang Bapak gunakan juga sudah menarik dan siswa juga aktif, fokus terhadap pembelajaran yang Bapak berikan. Oke Pak, ada yang terlupa nih sepertinya. Jadi untuk budaya positif di kelas Bapak dilakukan ya Pak ya. Kalau untuk ini Pak, PSE-nya sendiri gimana pembelajaran sosial emosionalnya Pak? Biasanya dalam pembelajaran sosial emosional itu saya lakukan sebelum proses pembelajaran berlangsung. Jadi sebelum mulai pembelajaran itu kita tanya dulu, siap nggak anak itu belajar hari ini. Jangan-jangan mereka yang datang terlambat untuk kan kita artinya kita kondisikan dulu emosionalnya gimana gitu. Berarti kita Bapak siapkan dulu mereka. Oke, berarti diterapkan ya Pak di dari awal biasanya. Oke, dari Pak kegiatan praobservasi juga Bapak juga menyinggung masalah itu begitu ya, adanya budaya positif dan pembelajaran sosial emosional di dalam pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Iqbal. Oke Pak Iqbal, untuk di kemudian hari mudah-mudahan kita akan selalu melakukan atau bekerja sama, berkolaborasi untuk mencapai proses pembelajaran yang baik dari segi apapun, sehingga nanti berpihak pada murid juga, dan murid juga bisa sesuai dengan tujuan yang akan mereka capai, yaitu dari tujuan-tujuan tema-tema atau materi-materi yang akan kita ajarkan kepada murid tersebut di dalam proses pembelajaran. Mudah-mudahan nanti kita akan selalu dapat bekerja sama dengan baik ya Pak ya. Meskipun nanti proses observasi yang saya lakukan ini kan berakhir, tapi setidaknya kolaborasi tetap akan berjalan gitu ya Pak ya. Mana tahu nanti saya juga ingin belajar banyak dengan Bapak, atau Bapak ingin belajar banyak dari saya, begitu kan. Kita sama-sama saling berbagi, betul sekali, untuk pengembangan diri kita. Nah mungkin hanya itu saja Pak yang bisa kita lakukan di kegiatan pasca observasi. Untuk di kemudian hari, yaitu tadi ya Pak, balik lagi tetap melakukan kolaborasi secara baik begitu. Oke Pak, terima kasih atas waktunya Pak.